Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Feel less, feel more. Setelah dibahas di gedung parlemen terkait usulan kenaikan gaji bagi para kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung angkat suara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan setuju dengan kenaikan gaji para kepala daerah. Namun menurut Bobi, kenaikan gaji para kepala daerah harus disesuaikan dengan peningkatan kinerja mereka. Ya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak pernah menyuarakan dan meminta. Kalaupun naik, harus ada KPI-nya juga lah. Karena kan kenaikan itu harus ada penilaian juga. Ya, kalau dibilang boleh nggak naik, boleh. Tapi harus ada KPI-nya, ada nilai ukur kerjanya dulu. Mungkin yang bagus, boleh lah dapat. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dapat lah. Bobi juga menyebut jika wacana kenaikan gaji para kepala daerah sudah lama digaungkan, namun belum mendapat tanggapan baik dari DPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Namun dengan tegas Bobi menyebut sebagai kepala daerah ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan membuka peluang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang hak keuangan para kepala daerah, termasuk gaji mereka. Tito mengklaim aturan berusia 26 tahun itu sudah saatnya direvisi, mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Iya, kalaupun jadi naik gaji, semoga pelayanan kepada publik semakin baik dan tentunya tidak ada korupsi lagi pemirsa ya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Apalagi Mas? Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini 38 pimpinan Kadin dari 38 provinsi turut hadir ke istana. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan C. Hapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Farhan menduga penebangan pohon yang berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya.
Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan Re Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Nilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.